Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nataya Putri dengan NIM 2208016218 dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya akan menjelaskan analisis kasus pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Pernahkah kalian membayangkan sebuah perusahaan besar milik negara menyatakan laba padahal sebenarnya merugi? Inilah yang terjadi pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2018, sebuah skandal yang menggemparkan dunia korporasi Indonesia dan membuka mata banyak pihak terhadap pentingnya integritas dalam laporan keuangan. PT Garuda Indonesia yang merupakan maskapai komersial milik negara dan tercatat mengoperasikan 89 pesawat dan rata-rata melayani 421 penerbangan setiap harinya pada tahun 2025, ternyata memiliki sisi gelap. Pada 28 Juni 2019, Garuda resmi dinyatakan bersalah atas kecurangan dalam pengakuan pendapatan pada laporan keuangan tahun 2018 dan dijatuhi sanksi oleh Kementerian Keuangan, OJK, dan Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan tahunannya, Garuda mengklaim meraih keuntungan bersih sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat. Padahal, pada tahun sebelumnya, perusahaan mengalami kerugian. Salah satu sumber pendapatan yang dicatat adalah transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi sebesar 239 juta dolar, yang seharusnya belum diakui sebagai pendapatan karena dana tersebut belum diterima hingga akhir tahun buku 2018. Perjanjian dengan Mahata yang ditekan pada 31 Oktober 2018 dan diamandemen pada 26 Desember 2018 tidak mencantumkan term of payment yang jelas, belum ada pembayaran, bahkan Mahata hanya memberikan surat komitmen yang menyatakan bahwa skema pembayaran masih akan disesuaikan dengan kondisi keuangan mereka. Lebih parah lagi, dari jumlah tersebut 28 juta merupakan bagi hasil dari PT Sriwijaya Air. Meski alat konektivitas baru dipasang di satu unit Citylink, manajemen Garuda tetap mengakui seluruh pendapatan seolah-olah telah terrealisasi, yang jelas bertentangan dengan prinsip akuntansi PSAK 23 yang menyatakan bahwa pendapatan hanya dapat diakui jika manfaat ekonominya benar-benar sudah diterima perusahaan. Akibatnya, dua komisaris Garuda, Khairul Tanjung dan Tumpak Hatorangan Panggabean menolak menandatangani laporan tersebut. Secara hukum, tindakan direksi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pasal 97 yang menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila lalai atau melakukan kesalahan yang merugikan perseroan. Mereka juga melanggar undang-undang pasar modal yang melarang penyampaian informasi yang menyesatkan kepada publik. Akibatnya, Garuda dikenakan sanksi administratif berupa denda 100 juta rupiah dan seluruh anggota direksi serta komisaris yang menandatangani laporan dikenai sanksi tambahan masing-masing 100 juta karena melanggar peraturan OJK dan Bapepam. Menteri BUMN saat itu langsung mencopot direktur utama dan beberapa anggota direksi. Reputasi perusahaan hancur, harga saham turun, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN kembali dipertanyakan. Kasus ini bukan hanya mencerminkan manipulasi laporan keuangan, tetapi juga menunjukkan rapuhnya integritas jika prinsip-prinsip good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab hanya dijadikan formalitas. Dari kasus ini, kita belajar bahwa hukum perusahaan bukan sekedar soal bisnis, tetapi juga soal etika, tanggung jawab, dan masa depan tata kelola yang sehat. Mari jadikan ini pelajaran penting agar praktik-praktik serupa tidak terulang kembali, karena memahami hukum adalah bagian dari menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.